dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Di Ramadan 2026 ini selama 1 bulan penuh, Top Ekonomi hadir mengupas ekonomi Islam. Mulai dari ekonomi Islam di Indonesia hingga ekonomi Islam global dalam Top Ekonomi Spesial Islamic Economic. Top Ekonomi Spesial Islamic Economic ini membawa misi utama yaitu menguatkan posisi Indonesia menuju pemimpin ekonomi Islam global. Dan pekan ini topik yang akan kita bahas adalah membangun generasi Indonesia emas dan telah hadir bersama kita para narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan atau Bappenas, kemudian dari Badan Gizi Nasional atau BGN, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta pimpinan Perbankan Syariah Indonesia. Bersama saya Vera Bahaswan, inilah Top Ekonomi Spesial Islamic Economic. Saya akan perkenalkan para narasumber kita, yaitu ada Dr. Vivi Yulaswati MSc, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas Republik Indonesia. Selamat malam Bu Vivi. Assalamualaikum. Kemudian ada Pak Bob Teanantau, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Persero Tbk. Selamat malam Pak Bob, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Tigor Pangaribuan, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN. Selamat malam Pak Tigor. Selamat Apa kabar? Mbak Vera. Ya, Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kemudian juga ada Profesor Dr. Muhammad Najib STPMM, Wakil Sekretaris Jenderal IAEI, Direktur Kelembagaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Selamat malam, Prof. Najib. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Dan untuk mengawali diskusi kita, saya ingin ke Bu Vivi dulu untuk memberikan gambaran grand design-nya Bu, untuk kebijakan di Indonesia. Bu Vivi, visi utama Indonesia Emas 2045 ini adalah Indonesia itu berdaulat, kemudian juga maju dan serta berkelanjutan begitu. Nah seperti apa kemudian persisnya Bu Indonesia Emas 2045 yang direncanakan oleh Bappenas dalam RPJMN? Visi Indonesia Emas itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 59 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025-2045. Salah satu yang kita ingin wujudkan adalah mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi Islam global. Saat ini Indonesia berada pada posisi ketiga berdasarkan State of the Global Islamic Economic Report di tahun 2025. Tentunya kita ingin pada posisi puncaknya nanti di 2029. Saat ini nomor satunya Malaysia, kemudian Saudi Arabia. Nah, ada beberapa hal terutama tentunya kita ingin membangun ekosistem dari ekonomi syariah termasuk juga produksi atau industri halalnya, kemudian juga tentunya standar-standarnya, kemudian juga pendidikannya, fashionnya, kemudian juga dari makanan, industri terutama yang sekarang kita cukup baik performance-nya itu di pharmaceutical dan juga cosmetics, kemudian juga Muslim friendly travel, kemudian juga untuk di digital atau media creation. Jadi tentunya ini sangat terkait dengan para anak-anak muda kita sekarang ya, bagaimana mendidik mereka menjadikan digitalisasi sebagai katalis untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Tapi Bu, kalau bicara soal target utamanya begitu ya, Indonesia Emas 2045 itu adalah pendapatan per kapita kita itu setara negara maju Bu. Ya. Sementara kita tahu bahwa kemiskinan itu mendekati 0% dan peningkatan signifikan pengaruh internasional. 19 tahun lagi artinya di 2045 itu pendapatan tinggi di atas $13.000 sesuai dengan standar Bank Dunia begitu ya. Nah ini cukup terbayangkan Bu, betapa banyak hal yang atau PR yang harus kita kerjakan untuk mengejar itu. Bagaimana juga dengan target pendapatan per kapita setara negara maju, puluhan ribu dolar per kapita itu tadi, angka kemiskinan nyaris 0%, perlu pertumbuhan ekonomi seperti apa 19 tahun ke depan atau di 2045 itu untuk kita bisa mengejar itu? Ya, mungkin saya
sedikit beratus-ratus tahun yang lampau pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah ya tahun 622 Masehi itu, disitulah mulainya peradaban perekonomian Islam, sehingga Masjid Nabawi tidak saja sebagai pusat ibadah tetapi juga pusat pendidikan, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan sosial. Kemudian juga sekitar 627 Masehi terbentuk Baitul Mal untuk pengelolaan pampasan perang, kemudian akhirnya kita bisa mengelola zakat, memberikan bantuan dan juga memberikan modal, dan sampai dengan sekarang. Tentunya tadi kami berbicara mengenai digitalisasi di mana menjadi katalis untuk pembayaran, sistem pembayaran digital itu bisa mempercepat, kemudian juga standarisasi makanan dan minuman, kemudian juga berbagai media kita sekarang menjadi cara kita untuk mendorong kita tumbuh setinggi-tingginya sampai 8%. Mencari sumber pertumbuhan baru, saya pikir dengan berbagai potensi kita sebagai penduduk besar untuk Muslim, bagian dari 2 miliar Muslim global, tentunya kita bisa berperan untuk sekaligus mendorong perekonomian kita. Jadi sektor ekonomi Islam apakah bisa menjadi engine baru Bu untuk bisa mempercepat itu? Insya Allah kalau kita sama-sama artinya kita mulai atau kita betul-betul menjalankan apa yang disebutkan prinsip-prinsip dari syariah ya, menjaga agama, menjaga akal dan menjaga jiwa atau badan kita, menjaga anak turunan kita dan juga harta kita untuk betul-betul menerapkan dalam berbagai aspek ekonomi itu keadilan, keseimbangan dan juga kemaslahatan. Prinsip-prinsip syariahnya begitu Betul. ya Bu ya. Baik, itu dari Bappenas. Nah sekarang saya ingin ke BGN, Badan Gizi Nasional. Seperti apa sih sebetulnya kontribusi mendorong lahirnya generasi emas yang target kita adalah Indonesia Emas di 2045 dari sisi BGN? Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi kalau dari BGN itu memang ada 4 tujuan utama pembuatan program ini oleh Pak Presiden. 1, memberikan akses makanan bergizi bagi seluruh anak Indonesia. Karena itulah memang target penerima makan bergizi gratis di sini adalah mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, balita, kemudian seluruh anak sekolah mulai dari TK sampai SMA. Karena memang ada penelitian empiris, disitulah kemampuan pertumbuhan manusia dimulai dan juga dilakukan. Nah, itu nomor 1. Kemudian yang kedua, selain memberikan akses gizi juga membuat supaya anak-anak itu menjadi kemampuan learning dan keinginannya bersekolah makin tinggi. Dan ini sudah terbukti dengan kita melakukan pemberian makan bergizi, anak-anak jadi lebih gembira datang ke sekolah. Kemudian yang ketiga Mbak Vera, itu sebenarnya kita juga membuat peningkatan ekonomi yang ada di sekitar SPPG-SPPG yang kita bangun. Dengan cara apa? Membeli seluruh hasil produksi pertanian dari sekitar SPPG yang kita buat. Kemudian yang keempat, menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi dengan kita memberikan akses gizi ke anaknya, otomatis anak-anak itu nanti kita harapkan tingkat stunting di Indonesia akan menurun. Target RPJMN itu kita 2029 nanti harus 14%. Sekarang kita di 19,8%. Jadi kita targetnya 14% nanti. Nah inilah yang kita harapkan terjadi ke pertumbuhan anak-anak kita. Kemudian tentu dengan orang tuanya mempunyai penghasilan yang memadai, maka orang tuanya pun bisa juga mencukupi gizinya di rumah. Karena kemampuan belinya. Baik. Itulah kira-kira. Baik, nah itu dari sisi BGN, kemudian bagaimana dari sisi Perbankan Syariah Indonesia, BSI. Pak Bob, sebagai bank terbesar, syariah terbesar di Indonesia begitu ya, peringkat 10 besar dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan menargetkan top 5 hingga top 3 global. Seperti apa rencana BSI ini untuk bisa berkontribusi Pak untuk mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti? Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita bicara Indonesia Emas 2025, ini merupakan visi yang merupakan terkait dengan 1 abad Indonesia Merdeka. Di mana kemudian di sisi konteks ini adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang berdaulat dan berkelanjutan. Di konteks ini, di dalam rencana jangka panjang pemerintah 2025 sampai 2045, di dalamnya juga termasuk ada mengenai perekonomian syariah. Jadi bagaimana perekonomian syariah juga kemudian berperan untuk ada di sana. Nah BSI saat ini adalah berstatus sebagai persero, ya, dan juga merupakan salah satu bank syariah yang terbesar yang ada di
Indonesia. Di konteks tersebut tentunya kontribusi ini diwujudkan melalui beberapa langkah strategis. Di antaranya adalah mungkin yang jelas adalah mendorong pertumbuhan UMKM, yang kemudian juga mengembangkan ekosistem industri halal, yang tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Vivi, juga memperkuat ekosistem keuangan syariah yang terintegrasi, di mana termasuk di dalamnya adalah layanan haji dan mungkin tentunya adalah terkait dengan membangun berkontribusi terhadap pembangunan generasi emas ke depan. Jadi yang jelas BSI kemudian akan berkontribusi dan berperan di situ. Dan satu hal bahwa di konteks perbankan nggak kita tidak akan lepas dari perilaku bergeser kemudian digital. Di konteks tersebut maka BSI pun dalam konteks berkontribusi untuk membangun generasi emas itu juga melakukan inovasi-inovasi untuk layanan digitalnya. Mungkin demikian. Selain dari sisi inklusivitasnya begitu ya, Betul, akses keuangan syariahnya. betul. Itu inklusivitasnya juga kemudian menjadi satu bagian bahwa perbankan syariah BSI ini inklusif dan universal untuk kemudian mengajak dan tadi saya terimpress dengan makosid syariahnya bahwa kemudian ada menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga prinsip syariahnya. Dan juga bahwa untuk kepentingan maslahat gitu, kira-kira begitu. Tujuannya gitu, kepentingan maslahat seluruh umat ya. Nah, saya ingin ke Prof. Najib sebagai pemangku pendidikan tinggi begitu ya. Seperti apa kualitas SDM? Karena SDM ini kan paling penting sebagai fondasinya begitu ya, untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Tapi dijawab nanti, Prof. Najib usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Anda kembali bersama kami di Top Economy dan saya lanjutkan perbincangan diskusi kita bersama dengan Prof. Najib. Prof, tadi terpotong gitu ya, saya bertanya soal kualitas SDM syariah di Indonesia saat ini seperti apa sih dan bagaimana juga peran pendidikan gitu ya untuk bisa menyiapkan generasi ke depan untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045 dengan SDM syariah yang lebih mumpuni dan bahkan naik kelas. Baik, terima kasih Mbak Vera. Jadi yang pertama tentu ketika kita ingin mengembangkan, menguatkan ekonomi syariah, kita harus berinvestasi lebih serius untuk talenta syariahnya itu sendiri. Nah kalau kita lihat hari ini, sejak 5 tahun terakhir ini, perkembangan program studi ekonomi syariah, ekonomi Islam, Islamic business, dan yang related dengan itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Hari ini kita memiliki 900 perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi ekonomi syariah, ilmu bisnis Islami dan macam-macam yang related dengan itu. Dan hari ini ada 2.400 program studi yang berkaitan dengan ekonomi syariah, keuangan syariah dan lainnya. Nah, dari 2.400 program studi itu, kita ini sekarang sudah memiliki 1.240 mahasiswa yang belajar secara serius sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu-ilmu ekonomi syariah. Jadi dari sisi sumber daya manusia, saya sangat optimis bahwa kita bisa meningkatkan atau mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah untuk bisa menjadi engine bagi kemajuan Indonesia di tahun 2045. Nah, memang kita memiliki tantangan tentu pada hari ini karena kita memandang bahwa bagi sebagian besar masyarakat masih memandang bahwa ekonomi syariah itu terbatas pada keuangan syariah, perbankan syariah. Padahal kita harus menjadikan ekonomi syariah itu sebagai sebuah ekosistem yang komprehensif, tidak hanya persoalan keuangan dan perbankan, bahkan dari mulai kita bertani ya, itu kita harus
komit pada implementasi ekonomi syariah di dunia pertanian, agribisnis syariah. Karena di sanalah justru banyak sekali persoalan-persoalan yang jauh dari ekonomi syariah. Kemudian, tapi untuk memahami prinsip syariahnya bagaimana untuk bisa diaplikasikan ke agribisnis misalnya? Iya, tentu saat ini kita punya kalau di kampus ya, kita tidak hanya mahasiswa itu memiliki program-program KKN, tapi juga ada dosen-dosen itu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kegiatan KKN dan pengabdian masyarakat itu bisa kita kombinasikan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat dan juga meningkatkan literasi mengenai ekonomi syariah. Nah, sehingga transaksi-transaksi di dunia pertanian, kemudian di sektor tourism, di sektor fashion tadi, di hampir semua sektor kehidupan ini kita bisa warnai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan ini harus menjadi satu kesatuan ekosistem yang saling menguatkan, di mana perguruan tinggi itu juga menjadi salah satu bagian yang bertanggung jawab untuk menguatkan ekosistem ini. Ya, link and match itu penting sekali untuk bisa terjadi begitu ya antara dunia pendidikan dengan dunia industrinya. Saya ke Bu Vivi kemudian. Bu Vivi, ketika dari sisi pendidikannya sudah disiapkan Bu, bagaimana match-nya dengan industri? Tadi dikatakan bahwa jangan hanya fokus pada keuangan syariah saja, sebetulnya dari berbagai sektor pun bisa diterapkan prinsip syariah seperti agribisnis misalnya begitu dari sisi pertanian. Nah, bagaimana kemudian dari Bappenas sendiri mendorong agar dari sisi pemahaman, dari sisi sosialisasi itu lebih dihidupkan lagi, Bu? Ya, memang perlu literasi dan juga etika serta komitmen untuk terus menerapkan prinsip-prinsip syariah ini di semua lini. Tidak saja pemerintah, tidak saja industri atau universitas, tapi kita semua tentunya melalui media seperti Metro TV ini salah satu bagian dari edukasi yang sangat penting juga gitu ya. Nah, apa yang diperlukan tentunya penerapannya. Kalau kita sudah tahu, kita mau, tentunya kita mampu. Tapi kalau tahu ya saja belum mau gitu ya, tentunya nggak akan sampai kita mampu melakukannya. Nah, jadi tentunya kita sudah masukkan beberapa target-target di dalam RPJMN, seperti misalnya sertifikasi halal yang saat ini sudah sekitar 11,8 juta produk tersertifikasi. Tentunya kita ingin mendorong untuk diikuti dengan ekspor produk halal. Tidak saja makanan dan minuman tentunya, tetapi kita sudah lumayan advance ya untuk tadi chemical ya dan juga cosmetics. Banyak dicari juga nih. Fashion kita itu juga ranking 1 kalau secara global ya. Tentunya ini mendorong juga kreativitas anak-anak muda kita. Kalau bukan hanya dalam prinsip syariahnya, tapi bagaimana memblending dengan kehidupan kita sehari-hari dengan kreativitas dalam dunia seni, kreativitas dalam game misalnya, kemudian juga tentunya industri yang lain yang nantinya akan meningkatkan nilai ekspor kita, nilai ekspor halal. Dan pertumbuhan juga pariwisata yang ramah muslim ini juga sangat mendorong tidak saja pertumbuhan ekonomi secara nasional, tetapi juga di daerah. Kemudian juga keuangan syariah, dari aset-aset keuangan syariah kita sudah menaruh beberapa target yang semuanya lebih tinggi. Intinya adalah kontribusi PDB syariah kita ingin tingkatkan di tahun 2029 itu sekitar 56%, meningkat dari yang sekarang 46% gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Banyak PR yang harus dikerjakan gitu ya Bu ya. Nah, saya ingin ke Pak Tigor kemudian. Pak Tigor, BGN ini kan melakukan edukasi gizi secara masif gitu ya. Nah, ini kan juga meliterasi lah begitu. Nah, seperti melalui Pekan Gizi 2026 di 18.000 titik sekolah, seperti apa kemudian kegiatan MBG ini bisa menginspirasi masyarakat pentingnya makan bergizi untuk mencetak generasi unggul. Target kita lagi-lagi di 2045. Ya, baik, terima kasih. Jadi yang paling diutamakan oleh BGN ini memang tadi Mbak, memberikan pemahaman bahwa kita memberikan akses kepada anak-anak seluruh Indonesia untuk dia bisa mendapatkan makanan bergizi. Dan kemudian tentu bekerja sama dengan tadi di sektor pendidikan, dengan dunia pendidikan, dengan sekolah-sekolah, guru-guru, kemudian juga tentu dengan orang tua. Nah, karena itu memang program kita ini juga kita harapkan didukung oleh orang tua dan masyarakat. Karena itulah SPPG itu secara tata kelola kita buat itu di lingkungan di mana anak-anak itu tinggal dan ibu bapaknya bekerja di sana. Sehingga ibu bapaknya pun jadi teredukasi bagaimana ya gizi seimbang itu. Nah,
begitulah cara kita membuat supaya gizi seimbang dan bagus bagi pertumbuhan anak itu menjadi bagian yang sangat familiar di masyarakat, dipahami. Dan ini sangat penting Mbak Vera, karena kalau negara kita saat ini kan ada di posisi 19,8% ya angka stuntingnya. Kita memang sudah lebih baik dari Malaysia, tapi masih di bawah Singapura. Singapura itu di 5%. Nah, kalau kita mau memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita supaya nanti mereka bagus di dalam pendidikannya, maka angka stunting kita harus kita upayakan terus semakin berkurang. Dengan apa? Memberikan asupan gizi yang baik. Nah, dengan asupan gizi yang baik, maka ketahanan tubuhnya bagus, IQ-nya juga membaik. Kalau kita baca referensi dari WHO ya, apakah yang menjadi akibat dari kalau anak-anak kita banyak stunting? Akibatnya adalah satu, fisik yang lemah. Dua, IQ yang relatif di bawah, low katanya. Kemudian yang ketiga, imunitas terhadap penyakit, jadi mudah sakit. Nah, kalau tiga hal ini menjadi profil dari anak-anak kita kan tentu kita akan sangat susah mendapatkan ya generasi emas kita. Eropa, kalau Bapak Ibu mau tahu itu Eropa itu angka stuntingnya hanya 2%. Nah, kita kan tentu harus berjuang keras untuk ini. Untuk mengejar itu. Untuk mengejar ini. Ya, baik. Nah, saya ke BSI kemudian. BSI bicara tentang SDM perbankan syariah begitu ya. SDM BSI berhasil membawa BSI bergerak sangat progresif gitu Pak. Tapi bagaimana kemudian SDM BSI ini bersaing di level nasional tapi juga di internasional. Di globalnya seperti apa standarisasi global yang BSI targetkan? Baik. Mungkin sebagai sekarang walaupun kita di antara bank syariah kita nomor 1, tetapi kalau kemudian di global di nasional kita itu nomor 6. Nah di sisi konteks global waktu itu visi kita menjadi top 10 Global Islamic Bank in term of market cap. Alhamdulillah mulai dari 2024 sudah tercapai dan kita akan menuju ke nomor 3 dan nomor 5. Nomor 5 dulu dan mungkin nanti nomor 3. Mungkin nomor 5 nanti di 2030 kita akan menuju ke sana. Di konteks tersebut saat ini BSI itu juga memiliki cabang di luar negeri yaitu di Dubai dan juga satu lagi yang sedang berproses itu di Saudi. Nah tentunya kita sangat sadar bahwa SDM itu menjadi satu kunci. Maka perlu ada percepatan untuk pengembangan SDM tersebut. Dalam usia 5 tahun ini bahwa BSI sudah mengirim sekitar 100 orang untuk mengambil S2 di luar negeri, antaranya juga di universitas pilihan ada di Edinburgh, ada juga di Australia Universitas New South Wales, juga ada di Bristol, ada di Manchester, dan juga ada di NUS. Tapi on top of kemudian tadi pendidikan formal S2, kita juga mengembangkan program yang link and match, tadi kemudian disinggung hal tersebut. Maka kita punya program namanya Middle Management Development Program, dan juga ada Senior Management Development Program, dan kita bekerja sama juga dengan Global University. Misalnya dengan INSEAD, dengan NUS, dan juga ada beberapa benchmark yang dilakukan untuk kemudian membangun SDM kita siap untuk bertarung di ranah global, gitu kira-kira sih. Baik. Dan nanti di segmen berikutnya saya ingin ke Bu Vivi begitu ya. Seperti apakah sebetulnya roadmap Bappenas mengembangkan 7 sektor real Bu. Ini sebagai tulang punggung ekonomi syariah Indonesia. Ini menurut SGIE report begitu ya. Ada makanan halal, kemudian pariwisata, fashion yang ramah muslim, kemudian juga kosmetik halal. Tapi dijawab nanti Bu usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy Special Islamic Economic. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Kembali bersama kami di Top Economy Special Islamic Economic. Kita lanjutkan perbincangan Bu Vivi. Kalau melihat dari 7 sektor real yang menjadi tulang punggung ekonomi syariah Indonesia begitu ya. Bagaimana kemudian mengembangkannya Bu? Yaitu dari 7 sektor utama
menurut report dari SDIE begitu ya, makanan halal, kemudian pariwisata ramah muslim sampai dengan kosmetik halal. Jadi sebetulnya ada 6 ya yang kita lihat itu tidak semuanya naik. Kalau kita dibilang posisi 3 itu sebetulnya 3 tahun berturut-turut posisinya sama. Artinya apa? Negara lain atau orang lain tuh do better. Jadi tentunya room for improvement buat kita masih cukup besar juga. Jadi evaluasi juga buat kita gitu ya. Betul. Ya, jadi yang naik itu sebetulnya hanya fashion, kemudian yang pharmaceutical dan kosmetik tadi, kemudian juga Muslim friendly travel dan finance. Yang halal food dan juga media co-creation itu menurun. Nah kendalanya apa Bu? Nah, jadi sebetulnya ya karena kita Indonesia ya banyak sekali ragamnya. Kita bicara makanan tuh nggak cuma satu aja, rendang masing-masing tuh banyak sekali. Nggak Ya, cuma banyak sushi versi. aja, banyak versi ya. Iya. Jadi tentunya sertifikasi produk itu jadi tantangan. Sudah 11,8 juta produk, tetapi tentunya masih banyak lagi. Lembaga pemeriksa halal Ya. itu saat ini sekitar 117. Nah tentunya ini juga perlu didorong. Kemudian juga Juleha, juru sembelih halal ya. Rumah potong hewan. Ini juga perlu terus didorong untuk menjadi tersertifikasi halal. Sehingga tentunya multiplier efeknya pada saat RPH satu kota sudah tersertifikasi, semua daging-daging ataupun unggas yang bersumber dari situ sudah bisa mendorong restoran, rumah makan semuanya halal. Nah ini karena masih belum tersertifikasi semuanya, satu-satu ngerjainnya. Nah ini jadi ngejarnya masih agak susah. Kemudian juga tadi nih karena ada MBG ya, baru sekitar 3.280 dapur yang tersertifikasi. Nah tentunya PR Pak Tigor, diingatkan Bu Vivi. tentunya kita perlu dorong kerjasama juga dengan pemerintah daerah, memberikan edukasi dan melatih manusianya juga ya SDM-nya. Kemudian juga kita kembangkan kawasan-kawasan industri halal. Itu baru beberapa seperti misalnya di Jababeka, kemudian di Bintan, Sidoarjo, tentunya di pulau-pulau besar lainnya juga pasti perlu terus didorong. Kemudian juga inovasi digital dalam berbagai pelayanan jaminan produk halal. Ini juga masih PR-PR yang sudah dikerjakan, namun tentunya tadi orang-orang lain, negara-negara lain kita perlu kejar supaya kita bisa capai sebagai posisi teratas. Nah untuk mengejar ini kan juga dibutuhkan pembiayaan ya begitu ya. Di sektor realnya nih Pak Bob. Jadi sektor real ekonomi syariah BSI itu kan tengah mendorong Indonesia sebagai pusat ekosistem halal dunia dengan membiayai industri halal kemudian termasuk industri makanan, fashion dan juga farmasi. Seperti apa kemudian update Pak pembiayaan BSI yang bisa meningkatkan ranking global SGIE yang saat ini menjadi target kita? Baik, mungkin posisi saat sekarang itu BSI itu porsi pembiayaan kepada industri halal itu udah sekitar 34 triliun. 34 triliun. 34 triliun, jadi udah lebih dari 10% dari portfolio pembiayaan kita. Dan memang di industri halal ini mulai dari makanan, fashion, dan juga farmasi itu adalah part of kemudian yang kami fokusin. Tapi on top of itu, kita itu juga punya satu grup khusus yang itu kemudian berfokus kepada Islamic Solution Ecosystem. Which is itu adalah tidak hanya berfokus kepada industri halal, tetapi Islamic ekosistemnya itu adalah kemudian kita kaitkan, di mana di dalamnya juga termasuk gitu ya, Pak? terkoneksi. Di dalamnya juga ada misalnya nanti kalau dikaitkan halal tourism. Ada 7 sektor real ekonomi syariah yang memang kemudian kita dorong. Di antaranya ada agribisnis dan pertanian, kemudian tadi industri halal itu sendiri. Kemudian UMKM tentu karena kita memiliki UMKM center itu ada 4, Aceh, Makassar, Jogja, dan Surabaya. Dan di situ juga kita membina para UMKM itu mulai dari yang tadinya non bankable, kita upgrade untuk menjadi bankable. Dan di situ kita tidak hanya kemudian memberikan pembiayaan modal, tapi juga pendampingan untuk beberapa skill. Juga kemudian keuangan syariah Islamic
financial ecosystem yang mulai coba kita bangun, ada fintech, ada berbagai macam selain properti dan energi itu. Nah, ada satu hal yang kemudian mungkin agak cukup tadi di UMKM Center kami juga termasuk ada pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi halal, Bu Vivi. Itu hal juga yang kemudian coba align dengan program-program pemerintah. Tapi ada satu hal yang kemudian sejak 2025 lalu di Februari kami ditunjuk dan diberikan tugas oleh Presiden memiliki license sebagai bullion bank. Nah, bullion bank ini adalah bank yang kemudian untuk memberdayakan bagaimana emas ini masuk ke dalam sistem ekonomi. Saat ini ada sekitar 1.800 ton emas yang kemudian ada di balik bantal masyarakat, dan kemudian di kandungan di bumi kita itu sendiri ada sekitar 2.200 ton. Dan ini belum masuk secara optimal ke dalam sistem ekonomi, dan itu merupakan bagian dari juga sektor yang kita lihat dan kita yakini bisa mengkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dan di konteks tersebut bersama mungkin yang dapat bullion bank license itu adalah BSI dan Pegadaian. Kita berdua berkolaborasi untuk kemudian memberdayakan emas ini juga masuk ke dalam sistem perekonomian nasional. Tapi kira-kira peran bagaimana BSI juga bisa mengkontribut terhadap perekonomian nasional dan khususnya Banyak masyarakat yang harus antri untuk membeli emas, Pak. Ya. Jadi kalau di BSI pakai ngantri nggak, Pak? Mungkin ini agak sedikit berbedanya. Kalau di BSI kita juga menggunakan inovasi digital, di mana kemudian tanpa fisik selalu ada, karena di konteks syari kita punya Dewan Pengawas Syariah itu bahwa kalau kemudian kita ngejual emas itu harus ada barangnya. Jadi di konteks itu tentu barangnya ada, tetapi kemudian saat transaksi dan waktu membelinya cukup dengan super app-nya. Jadi lewat handphone bisa membeli emas tersebut dan cukup bisa membeli 0,1 gram. Jadi 0,1 gram itu ekuivalen dengan 200-300 ribu, masyarakat bisa membeli emas. Dan bisa ini menyisihkan uang untuk beli emas. Beli emas, ini part of dari bagaimana BSI untuk kemudian berperan mendemokratisasikan emas itu sehingga bisa ke masyarakat yang kemudian hilirisasi itu bisa memiliki emas. Itu one of bagaimana golongan manapun bisa menjangkau, gitu ya Pak ya. Betul. Baik, baik. Terima kasih itu. Pak Bob. Nah, saya kemudian nanti ke Pak Tigor begitu ya. Tapi usai jeda Pak Tigor. Tadi kan sudah disinggung oleh Bu Vivi juga begitu ya, bahwa sertifikasi halalnya dari MBG itu juga masih PR tuh Pak. Nah, gimana kemudian dari bagian ini mewajibkan sertifikasi halal dan monitoringnya seperti apa? Dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Top Economy Special Islamic Economic. Dipersembahkan oleh, didukung oleh, dipersembahkan oleh, didukung oleh. Anda kembali bersama kami di Top Economy, Special Islamic Economy. Kita lanjutkan lagi Pak Tigor. Jadi bagaimana kontribusi dari BGN sendiri Pak untuk bisa memastikan dari makanan halal yang disajikan oleh MBG itu sendiri. Sertifikasi halalnya bagaimana? Monitoring yang dilakukan oleh BGN seperti apa Pak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi Mbak Vera, pada saat ini sudah ada lebih kurang 24.533 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani hampir 65 juta penerima manfaat. Tentu dari situ 85% lebih kurang itu adalah penerima manfaat yang beragama Muslim ya, beragama Islam. Nah, karena itu memang kita dalam sistem tata kelola kita jadikan syarat untuk menyiapkan dan membuktikan adanya sertifikasi SLHS, itu sertifikat layak hygiene dan sanitasi dari Kementerian Kesehatan. Itu sudah ada lebih kurang 9.000 sekarang, sudah terbukti dan mereka sudah lulus. Kemudian yang sertifikasi halal itu ada lebih kurang 2.300 memang tadi disebutkan. Tapi seluruh SPPG itu sudah mendaftar. Karena apa? Proses untuk direview itu kan menyeluruh ya. Untuk bisa satu SPPG dikatakan halal itu menyeluruh di reviewnya.
Mulai dari bahan bakunya dari mana, rumah potongnya di mana, kalau dia memberikan ayam, kemudian sampai proses pemasakannya. Jadi memang itu bagian dari juknis yang kita buat, harus ada. Dan kalau sampai waktunya nanti dia tidak ada, kita berikan teguran. Seperti sekarang ini sudah banyak yang kita suspend, SPPG yang dihentikan dulu sementara, karena sesudah berjalan lebih kurang 1 bulan lebih, dia tetap belum ada mendaftarkan SLAS. Jadi ada mekanisme teguran juga, karena semua datanya ada di portal. Begitu kira-kira. Baik, itu dari bagian, kemudian saya ingin ke Prof. Najib lagi. Prof, kita sepakat begitu ya bahwa langkah kunci peningkatan kualitas SDM dan penciptaan lapangan kerja itu adalah pendidikan, investasi jangka panjang memang begitu. Karena pendidikan adalah kunci untuk generasi emas sebelum kita peluang untuk keluar dari middle income trap dan juga periode puncak bonus demografi itu berakhir. Seperti apa kemudian assessment dari Kemendikti tentang bonus demografi ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, sekitar tahun 2030 sampai 2045 itu diperkirakan menjadi puncak bonus demografi kita. Bonus demografi itu sebenarnya hanyalah potensi bagi kita untuk menjadi lebih produktif. Karena ada sekitar 70% tenaga kerja produktif di era itu nanti. Nah, tapi ini akan menjadi bencana demografi kalau mereka tidak memiliki kompetensi yang memadai. Karena itu kita ingin mendorong supaya mereka itu nanti bisa betul-betul membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Mereka harus memiliki kompetensi yang memadai. Nah, hari ini Mbak Vera, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi kita itu baru 32%. Jadi anak usia kuliah yang kuliah saat ini baru 32%. Nah, karena itu agenda pertama kami di kementerian itu bagaimana meningkatkan accessibility. Jadi bagaimana membuka seluas-luasnya agar anak-anak bangsa kita ini bisa meningkatkan pendidikannya menjadi paling tidak selevel sarjana. Kemudian yang kedua, tentu tidak hanya membuka akses, agenda kedua dari Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek adalah bagaimana kita meningkatkan quality. Jadi kualitas pembelajaran dan kualitas SDM sehingga output yang kita hasilkan itu betul-betul berkualitas. Kemudian yang ketiga, hari ini kita concern betul bagaimana meningkatkan relevansi. Sehingga perguruan tinggi dengan industri, perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat itu nyambung. Nah, ini yang sekarang ini menjadi agenda kita. Ya. Baik, terima kasih Prof. Najib. Kemudian saya ke Bu Vivi. Bu Vivi, di bagian akhir ini kesimpulan kita adalah SDM emas 2045 adalah kunci begitu ya. Jika menargetkan sebagai pemimpin ekonomi syariah global, harus satu kata antara pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat. Nah, pertanyaannya Bu, apakah sudah satu suara sekarang Bu? Saya ingin menekankan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah atau Islam berkeadilan, seimbang dan juga kemaslahatan. Kemaslahatan itu kan termasuk juga melakukan hal-hal yang baik-baik dan juga untuk kesejahteraan. Itu sudah selaras dengan target pembangunan kita untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan kualitas SDM dan juga tentunya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, berarti kalau kita bisa menerapkannya, mengimplementasikannya pada semua aspek kehidupan kita, nilai-nilai syariah ini menjadi akselerator untuk pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Satu lagi kalau boleh, karena banyak sekali PR-nya dan kita perlu meloncat, tentunya digitalisasi menjadi salah satu katalis untuk mengintegrasikan berbagai hal dan juga termasuk tentunya rantai pasok ya. Menghubungkan mulai dari mustahik sampai mungkin investor di tingkat global, kemudian juga menciptakan efisiensi, meningkatkan governance dan juga tentunya mendorong inklusi. Baik, nah kemudian saya ke Pak Bob. Pak Bob, dari BSI sendiri menggelar Global Islamic Finance Summit gitu ya. Nah bersama dengan Bappenas juga, nah bisa dikaitkan dengan etalase memantau SDM syariah di Indonesia tuh seperti apa sih? Dan kedepannya target penting sebagai kuncinya untuk bisa kita melakukan percepatan itu bagaimana? Oke, baik.
sebelum ke sana mungkin Mbak Vera, saya tadi coba merefer bagaimana strategi kita pengembangan SDM karena ini generasi emas yang kemudian kita bangun. Kita memang kemudian ada 4 pilar. Yang pertama adalah capability engine, di mana di sini tadi yang kemudian kami sampaikan beberapa pendidikan, baik itu link and match dan juga kemudian pendidikan formal. Dan yang kedua leadership. Leadership ini adalah melalui journey dan juga di situ ada tadi SMDP, MMDP dan sebagainya. Dan yang ketiga ini adalah culture. Nah, culture ini adalah sesuatu yang memang juga kita coba tanamkan, is part of kemudian dari punya value terhadap ini, bagaimana visinya kemudian mau menjadi Indonesia emas, maka itu berkelanjutan. Di mana tadi sudah disinggung berulang kali dan itu memang kami selalu pegang bahwa syariah itu adalah berkeadilan dan transparan. Dan yang kemudian yang keempat dan tidak kalah pentingnya bagi kami juga kami lakukan itu adalah reward engine. Kita harus kemudian juga bahwa rewardnya terhadap SDM kami ini harus within the market. Bahkan mungkin ada additionalnya yang kemudian kami sampaikan bahwa kalau bergabung dengan BSI gajinya double dunia sama akhirat gitu, sepanjang ikhlas gitu ya. Itu di sisi konteks itu. Nah kemudian di konteks anak muda nih karena nah di sisi konteks tersebut itu kita juga kemudian mengembangkan Beyond by BSI, which is ini digital dan kemudian sekarang penggunanya sekitar 5,8 juta. Dan di sisi konteks tadi saya agak sedikit revisi, untuk beli emasnya itu sudah bisa beli di Beyond. Dan di sisi konteks di Beyond itu bisa beli emas cukup 50.000. Jadi mudah, murah dan kemudian affordable. Nah terkait dengan GIFS, which is adalah Global Islamic Financial Summit. Ini adalah merupakan satu etalase untuk juga menjadi satu ranah bagi semua pemeran ini untuk di global. Karena tadi disinggung bahwa untuk membangun ini adalah harus ABG, yaitu ABG itu akademisi, businessman, which is us, pelaku, dan government. Itu adalah regulator. Jadi ABG itu harus bekerja sama untuk kerjasama itu kuncinya gitu ya. Sinergitas semua pihak karena semuanya punya peran untuk bisa menaikkan level syariah, ekonomi syariah di Indonesia itu menjadi peringkat atas, terutama di tingkat global begitu ya. Terima kasih seluruh narasumber, Bu Vivi, kemudian juga Pak Bob, Pak Tigor, dan juga Pak Najib. Terima kasih atas diskusinya dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Economy Special Islamic Economic. Saya Vera Bahaswan pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.